Bapak Profesor Dr. Dahlan Iskan, disilakan. Tuhan memberkati Pak Robin Simanjuntak. Saya sudah berumur 72 tahun. Masih muda. Dan untuk pertama kalinya seumur hidup selama 72 tahun menyanyikan Indonesia Raya dalam 3 stansa. Pertama tadi pagi ketika olahraga selama 1 jam bersama para siswa dan guru di Al-Zaitun ini. Kedua barusan, dan yang kedua ini saya menyanyikannya lebih lancar karena ada teks. Tentu ini pertama kali bagi saya ke Al-Zaitun, meskipun namanya sudah lama saya dengar, dan saya beruntung sekali bahwa kemarin sore saya diterima oleh Syekh Panji Gumilang tidak di kampus ini, tetapi di galangan kapal di Laut Biru. Saya melihat 2 kapal yang sudah praktis selesai dibangun, tinggal diluncurkan. Salah satunya berukuran 600 ton. Bagi saya itu fenomenal, karena ketika menjadi Menteri BUMN, saya membangkitkan perusahaan perikanan milik BUMN waktu itu, dan problemnya ternyata dijawab oleh Al-Zaitun yang kemarin pagi. Yaitu nelayan kita ini tidak bisa lama di laut. 3 hari harus pulang ke pelabuhan, 4 hari, 5 hari harus pulang ke pelabuhan. Karena apa? Pertama, kapalnya kecil. Yang kedua, kapal itu tidak dilengkapi dengan prasarana yang bisa mengawetkan ikan, sehingga dia harus cepat-cepat ke pelabuhan supaya tidak busuk. Tetapi kapal yang kemarin saya lihat, yang 600 ton itu, perkiraan saya kapal itu bisa berada di laut selama 15 hari. Berarti akan menghasilkan tangkapan ikan 10 kali lipat dari umumnya nelayan. Kenapa? Karena kapal ini dilengkapi dengan ABS dan dilengkapi dengan cold storage. Ini mau berapa lama pun di tengah laut tidak masalah. Dan karena itu ikannya langsung bisa dibawa ke pusat konsumen, yaitu di Jawa. Banyak sekali orang menangkap ikan di Laut Arafuru, di dekat Australia sana, di dekat Dili, di dekat Saunaki namanya. Tetapi harus dibawa ke Ambon, atau harus dibawa ke Sorong, atau harus dibawa ke Bitung, yang di sana bukan tempat konsumen yang utama. Konsumen utama ini kan di Jawa. Tetapi dengan kapal Al-Zaitun yang baru itu, maka nanti ikan dari Laut Arafura bisa langsung ke Indramayu. Jadi ini saya lihat kemarin begitu terharu saya melihat langkah terbaru Al-Zaitun, dan saya melihat problem utama laut di utara Jawa ini adalah dangkal, sehingga tidak bisa kapal besar merapat di pelabuhan di tepi laut utara Jawa. Kedua, banyak jaringan pipa gas dan pipa minyak. Tetapi kemarin saya mendapat penjelasan dari Syekh Panji Gumilang bahwa justru itu menguntungkan dan seterusnya. Maka saya hanya bisa berdoa mudah-mudahan ini sukses besar. Saya
saya belum melihat pertaniannya, saya belum melihat peternakannya, tetapi sebagai Menteri BUMN waktu itu, saya sangat menyesal ketika saya membuat keputusan saya akan membangkitkan perusahaan BUMN di bidang pangan, namanya Dewi Sri. Saya masih beranggapan mungkin perusahaan itu bisa dibangkitkan, bisa dihidupkan. Ternyata menghabiskan waktu. Habis waktu saya untuk membina agar BUMN di bidang pangan itu bisa segera bangkit. Ternyata sulit sekali. Dan saya menyesal sekali kenapa dulu tidak saya bubarkan saja. Banyak perusahaan yang saya bubarkan karena sangat tidak masuk akal, tetapi tentang pangan karena sangat mendasar. Kalau saya bubarkan, ini nanti sensitif atau tidak. Tetapi betul itu yang saya paling sesali selama jadi menteri. Tidak langsung membubarkan perusahaan pangan dan bangun yang baru. Mungkin akan lebih mudah. Dan saya belum tahu bagaimana Al-Zaitun akan memulai di bidang itu, karena problem utama kita untuk kecukupan pangan sudah diselesaikan di zaman Pak Harto, yaitu produksi beras sebanyak-banyaknya sehingga kita pernah swasembada, tetapi dengan cara yang sekarang kita anggap kurang baik. Tetapi waktu itu harus begitu, karena kalau tidak begitu tidak cukup pangan ini, yaitu penggunaan pupuk kimia, pupuk urea yang akhirnya sangat berlebihan. Petani sudah teracuni oleh pupuk itu, yang kalau padinya itu hijaunya itu tidak hijau sekali, tidak puas, sampai mereka mengatakan hijaunya itu sampai biru begitu. Padahal antara warna dan produksi tidak ada hubungannya. Tetapi ini meracuni para petani karena anggapan semakin banyak pupuk semakin baik. Akhirnya penggunaan pupuk luar biasa dan mematikan tanah di seluruh Jawa ini. Nah, ini yang harus direhabilitasi, dan nanti saya pengen tahu konsep Al-Zaitun di bidang pertanian ini. Demikian juga masalah peternakan. Kita sulit sekali swasembada daging karena biaya memelihara sapi dari dia hamil, dari ibunya bunting, itu biayanya tertentu, sampai anak sapi itu berumur 6 bulan, itu biayanya sudah mencapai 3 juta. Kemudian harus dipelihara lagi, yang nanti ketika dijual harganya berapa. Ini tidak pernah ketemu. Nah, ini solusi ini saya juga pengen tahu nanti, mudah-mudahan ada kesempatan bagaimana konsep Al-Zaitun, karena saya baca dari tulisan Pak Robin bahwa zaitun adalah miniatur Indonesia yang bisa memproduksi segala macam yang cukup untuk Al-Zaitun sendiri yang kita. Jadi ada rasional di situ, luas tanah berapa, luas tanah pertanian berapa, santri berapa, bersama karyawan berapa, dosen berapa, bagaimana cara memproduksi dan memproduktifkan tanah ini sampai swasembada Al-Zaitun. Nah, kalau dalam skala Al-Zaitun yang orangnya begitu banyak dan bisa betul-betul swasembada, saya baca dari tulisan Pak Robin, maka apakah ini tidak bisa di skill up untuk skala Indonesia? Menurut saya tadi bisa. Rasionalitas seperti inilah yang saya sangat kagumi dari Al-Zaitun ini, sehingga semuanya harus serba dihitung, semuanya serba ilmiah, tidak ada tahayul, tidak ada segala macam, pokoknya harus hitung. Saking ilmiahnya sampai orang yang biasa tahayul menganggap ini tahayul baru. Ya begitulah, karena di zaman medsos yang gila-gilaan ini ada yang disebut
kebenaran baru. Jadi kebenaran saja tidak cukup. Kebenaran saja sudah kuno. Jadi siapa yang mengejar kebenaran itu sudah ketinggalan. Karena apa? Ada kebenaran baru. Dan kebenaran baru ini berbeda dengan kebenaran. Dan kebenaran baru nanti dasarnya bukan fakta. Jadi fakta tidak mencerminkan kebenaran. Jadi ini betul-betul kebenaran baru. Jadi kalau kita berbantah di media sosial dengan cara menyampaikan fakta-fakta, nggak ada gunanya. Karena fakta tidak lagi menjadi bagian kebenaran. Kebenaran baru itu datang dari yang disebut persepsi. Jadi kebenaran lama based on facts, kebenaran lama bertumpu kepada fakta, kebenaran baru ini bertumpu kepada persepsi. Jadi persepsi menjadi dasar kebenaran, dan persepsi dibentuk bukan oleh fakta. Persepsi dibentuk oleh frame yang disebut framing. Ya. Nah inilah. Jadi untuk apa gunanya perguruan tinggi kalau orang bisa mencari kebenaran lewat framing? Ini persoalan besar bagi para sarjana ilmu sosial untuk menyelesaikan itu. Dan di zaman gila-gilaan seperti ini, maka fakta tidak lagi dianggap penting. Yang dianggap penting adalah framing, dan langkah berikutnya, actionnya adalah yang disebut buzzer. Jadi para pendakwah akan kalah dengan buzzer. Jadi fakultas dakwah harus diganti dengan fakultas buzzer. Ini yang disebut kebenaran baru. Nah sekarang Az-Zaitun yang begitu istimewa, saking istimewanya sampai menjadi sasaran dikepuki. Apakah akan selalu istimewa? Dulu waktu saya masih muda dan aktif di pergerakan pelajar Islam dan mahasiswa Islam, itu tiap hari kita diskusi mengenai keumatan. Saya menjadi aktivis mahasiswa bukan berarti saya lama di perguruan tinggi. Saya hanya 2 semester. Setelah itu drop out. Karena saya lulusan madrasah aliyah di pesantren keluarga di Magetan, pesantren Sabilul Mutaqin. Mungkin sealiran dengan keluarga Syekh Panji Gumilang, yaitu kelompok dari yang secara nasional disebut Masyumi, tetapi ubudiahnya NU, dan ketika itu menjadi korban PKI. Kiai-kiai kami yang berarti itu paman-paman dan kakek kami semua dibunuh oleh PKI pada tahun 48, dan madrasah kami praktis hancur karena kami penganut tarekat Satariyah, sehingga mursyid kami pun dibunuh PKI. Dan sejak itu maka madrasah aliyah kami tidak seberapa bermutu. Tetapi sekarang saya bisa mengatakan mengapa tidak bermutu, karena mata pelajarannya terlalu banyak. Waktu saya di madrasah aliyah mata pelajarannya 27. Pokoknya fikih, usul fikih dan segala macamnya, hadis, mustalah hadis dan segala macamnya, mantik, balaghah, semua dipelajari. Akhirnya nggak bisa semua.
mungkin yang bisa membawa saya seperti ini karena di salah satu dari 27 mata pelajaran itu ada pelajaran yang disebut ilmu mantik dan muhadharah. Jadi mungkin muhadharah itu ternyata penting karena disitulah mulai belajar untuk bagaimana menghadapi orang banyak, menghadapi persoalan dan seterusnya. Dan Madrasah Aliyah sekarang tidak ada lagi pelajaran muhadharah. Jadi saya menjadi satu-satunya tamatan Madrasah Aliyah yang bisa menjadi direktur utama PLN. Jadi waktu Bapak Presiden minta saya menjadi direktur utama PLN, saya mengingatkan beliau, Pak, saya ini bukan insinyur, saya bukan insinyur listrik, saya ini tamatan Madrasah Aliyah. Kalau saya jadi direktur utama PLN, nanti Bapak akan disorot oleh masyarakat. Ini presiden apa mengangkat tamatan Madrasah Aliyah menjadi direktur utama PLN? Yang biasanya selalu tamatan Fakultas Elektro ITB. Jauh banget. Tapi Bapak Presiden mengatakan, Pak Dahlan, saya tahu semua itu, tetapi krisis listrik lagi sangat berat dan sudah kita coba dengan berbagai